Salam Katolik sejati untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan ini saya kembali mengajak kita untuk merenungkan sabda Tuhan yang akan kita ambil dari Matius bab 9 ayat 14 sampai dengan ayat 17. Dalam kitab suci kita bahasa Indonesia, perikop yang baru saya sebutkan itu tadi diberi judul hal berpuasa. Suatu ketika murid-murid Yohanes Pembaptis datang kepada Yesus bertanya, "Mengapa kami dan orang-orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Reaksi Yesus terhadap pertanyaan murid-murid Yohanes itu adalah balik bertanya, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu ada bersama-sama dengan mereka? Tetapi akan tiba waktunya, mempelai itu diambil dari tengah-tengah mereka, dan pada saat itulah mereka akan berpuasa." Kemudian keterangan Yesus selanjutnya mengatakan, "Tidak seorang pun menambalkan kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena dengan demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu dan makin lebarlah koyaknya. Demikian juga anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, maka kantong yang tua itu akan menjadi koyak dan anggur itu pun terbuang. Tetapi anggur yang baru akan disimpan orang di dalam kantong yang baru, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Inilah isi perikop Injil yang telah kita sebutkan tadi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang marilah kita mencoba menelaah, merenungkan, merefleksikan perikop Injil ini. Apa maksud Yesus sebenarnya dengan mengatakan, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai berduka cita selama mempelai itu masih ada bersama-sama dengan mereka?" Mempelai yang dimaksud adalah dirinya sendiri, Yesus Kristus sendiri, yang pada waktu itu masih ada bersama-sama dengan mereka. Yesus adalah Allah yang kepadanya orang mengintensikan puasanya. Dia ada bersama-sama pada waktu itu. Dia hadir di tengah-tengah mereka pada waktu itu. Maka hal berpuasa kiranya bukanlah hal yang fundamental untuk dilakukan oleh mereka, tetapi sukacita, kegembiraan karena Yesus ada bersama mereka, itulah yang harusnya mereka lakukan. Karena Yesus yang adalah mempelai itu hadir di tengah-tengah mereka. Tetapi mereka tidak mampu melihat itu, dan karena itulah Yesus mengatakannya. Lihat selanjutnya, nanti Yesus mengatakan, "Tetapi akan ada saatnya sahabat-sahabat mempelai itu berpuasa
yaitu ketika mempelai itu sendiri diambil dari tengah-tengah mereka. Artinya, pada saat itulah baru para murid Yesus melakukan puasa untuk merefleksikan, untuk menghayati, mengenangkan penderitaan Yesus. Dan inilah yang dilakukan oleh para murid Yesus setelah Yesus ditangkap, disiksa, diadili, dan disalibkan. Disitulah para murid Yesus berpuasa seperti yang kita lakukan. Artinya, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, para murid Yesus membangun habitus baru, membangun kebiasaan berpuasa yang baru, yaitu seperti yang telah diajarkan oleh Yesus dalam perjanjian baru. Itulah sebabnya Yesus mengatakan anggur yang baru hendaknya disimpan di dalam kantong kulit yang baru, sehingga dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Artinya, habitus baru yang dibawa oleh Yesus di dalam diri para murid-muridnya, itulah yang hendaknya dilakukan dan dihidupi oleh murid-muridnya itu sendiri, oleh murid-murid Yesus itu. Maka para murid Yesus tidak berpuasa mengikuti tradisi hukum Taurat dan juga yang telah dilakukan oleh para murid Yohanes. Tetapi para murid Yesus berpuasa mengikuti tradisi dan habitus baru yang dibawa oleh Yesus di dalam diri para murid-muridnya, atau kita sebut dengan di dalam diri gereja. Kita melakukan itu ketika Yesus diambil dari tengah-tengah kita oleh para penguasa dunia ini, disiksa, disalibkan, lalu diadili, kemudian mati di kayu salib. Itulah rentang kita berpuasa. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, makna praktis di zaman kita ini, pada saat ini, dari bacaan Injil ini tentu dengan gampang boleh kita tangkap. Peraturan akan senantiasa berubah sesuai dengan zamannya. Demikian zaman perjanjian baru membawa hukum dan peraturan yang baru yang telah diajarkan oleh Yesus Kristus kepada kita. Hukumnya adalah hukum cinta kasih, dan semuanya itu kita arahkan kepada Allah yang adalah Sang Cinta Kasih itu sendiri. Maka kita mesti hidup sesuai dengan hukum yang berlaku di dalam zaman kita, yaitu perjanjian baru tentunya, dan menghidupi nilai-nilai Injili yang diajarkan oleh Yesus. Untuk kita saat ini di dalam relasi sosial, di dalam kehidupan sosial kita, ya, kita juga mesti membangun yang namanya habitus baru untuk menghadapi tantangan zaman, tantangan hidup kita pada saat ini. Apa itu? Dengan sangat gamblang boleh kita temukan contoh. Setelah datangnya virus corona ke muka bumi ini, ya, para pemuka, para pembesar, pemerintah kita menganjurkan agar kita membangun habitus baru. Apa itu? Mencuci tangan dengan sekian menit, menjaga jarak, dan memakai masker kalau kita pergi keluar dari rumah kita, karena hal yang sangat penting.
itu habitus baru yang apabila kita lakukan, apabila kita patuhi, maka hidup kita secara fisik ini akan terpelihara, akan terhindar dari virus atau penyakit lain yang menyerang kita. Memakai masker sebenarnya tanpa adanya virus corona itu sangat penting, sehingga debu-debu yang bertaburan di mana-mana ketika kita mengendarai sepeda motor ya tidak kita hirup. Jadi bukan hanya untuk menghindari corona, dan itu pada saat ini diajak untuk kita lakukan kebiasaan baru itu, habitus baru itu, sehingga kehidupan kita, kesehatan kita terpelihara secara fisik. Kita tidak terinfeksi oleh virus corona. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus dalam perikop ini tidak melarang kita untuk berpuasa kapanpun. Tidak. Tetapi Yesus hanya mengatakan, dapatkah sahabat-sahabat mempelai, sahabat-sahabatku berpuasa selama saya masih ada bersama-sama dengan mereka? Apabila puasa itu dilakukan sebagai cara hidup spiritual untuk memuliakan Allah, dia ada kok pada saat itu bersama-sama, harusnya bergembira, bersukacita, mengenalinya, mengimaninya, mempercayainya. Itu yang paling utama pada waktu itu. Tetapi silakan saja kalau misalnya mereka berpuasa dan itu mereka intensikan kepada Allah Pencipta, tidak masalah. Tetapi murid-murid saya itu akan menghidupi, menjalani kebiasaan baru, habitus baru, makna yang baru dalam hal berpuasa, yaitu berpuasa untuk ikut merasakan sengsara, penderitaan, bahkan kematian Yesus di kayu salib oleh karena dosa-dosa manusia. Demikian juga puasa, kita mematikan segala kekangan-kekangan atau kecenderungan-kecenderungan negatif di dalam diri kita, dan kemudian kita bertobat lalu mencapai kehidupan yang baru, kehidupan bersama Yesus Kristus yang mulia, yang bangkit, yang suci, yang kudus. Dan puasa kita juga harus diaplikasikan dengan solidar terhadap yang lain sebagai aksi puasa itu sendiri. Jadi murid-murid Kristus memiliki habitus atau kebiasaan baru tentang hal berpuasa, dan juga memiliki makna yang baru terhadap puasa itu sendiri, yaitu puasa yang lebih hidup dan diaplikasikan dalam bentuk cinta kasih. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua adalah murid-murid Kristus, sahabat-sahabat mempelai. Maka mari kita senantiasa menempatkan diri kita sesuai dengan situasi dan keadaan di mana kita berada, sehingga kehidupan kita senantiasa diperbarui dan menjadi baru. Iman kita semakin berkembang dan pengharapan kita kepada Yesus semakin kokoh kuat. Di dalam dirinya lah hidup kita menjadi nyata, menjadi baru, menjadi bahagia, menjadi sukacita.
kita sebagai orang beriman hendaknya senantiasa berjalan berkembang sesuai dengan tuntutan zaman, tantangan hidup, dan juga kebutuhan-kebutuhan hidup yang sesuai dengan kehendak Allah, yang membuat hidup kita nyaman, aman, tentram, damai, sehat, sehingga kehidupan kita terpelihara. Kedua-duanya terpelihara. Apa itu kedua-duanya? Hidup saya dan iman saya, relasi saya dengan Yesus. Karena kita melakukan yang diajarkan Yesus dan kita kemudian memperoleh berkat dari Yesus. Tuhan memberkati kita, melindungi kita, dan saya menganjurkan agar kita senantiasa mematuhi kebiasaan baru di dalam kehidupan sosial kita, yaitu selalu memakai atau mematuhi protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Tuhan memberkati sekarang dan selamanya. Amin.